Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Kamis, tanggal 21 Agustus tahun 2024. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin market emas ya terkoreksi. Secara close ini memang tipis ya. Sebentar. Saya zoom dulu. Nah, ini secara close itu memang turunnya tipis dan bodinya juga tipis, upper shadow-nya panjang, lower shadow-nya lebih panjang lagi. Nah, ya ini market ada keraguan-raguan memang kemarin. Awalnya ketika The Fed tiba-tiba melakukan revisi terhadap non-farm payroll dan ternyata hasilnya buruk. Kemudian ada juga FOMC minutes yang ditunggu-tunggu hasilnya dan akhirnya market yang sempat turun dibawa balik lagi ke atas. Nah, ini kita lihat ya. Kemarin opennya di atas open sebelumnya tapi terjadi low yang lebih rendah daripada sebelumnya. Anomali berefek pada hari ini. Hari ini opennya di bawah open kemarin, tapi ini sepertinya hanya shadow down. Jadi kemungkinan Kamis ini memang turun, tapi sepertinya lebih banyak shadow-nya daripada bodinya nanti. Kenapa? Karena trennya masih uptrend. Dan juga untuk weekly itu masih up dan monthly juga masih up. Ini harian, candle harian dengan pivot resisten weekly seperti ini. Jadi dia masih berada di atas R1 dari pivot weekly. Sekarang kita cek untuk pivot daily-nya. Nah, ini untuk pivot daily-nya dia berada di atas pivot. Jadi dia opennya di bawah open kemarin tapi di atas pivot ini. Jadi kemungkinan ada shadow down. Untuk yang mau buy mungkin bersabar sedikit ya. Nunggu dia turun dulu karena sepertinya Asia ini penurunan. Untuk pivot hari ini, untuk pivot daily ada di 2509,37. Oh ya, sekali lagi perhitungan pivot saya tidak menggunakan close tapi menggunakan open. Rumusnya seperti ini. Kemudian untuk resisten 1 ada di 2525,03. Resisten 2 ada di 2535,57. Kemudian resisten 3 ada di 2551,23. Untuk support 1 ada di 2498,83. Support 2 ada di 2483 dan support 3 ada di 2472,63. Nah, selain itu kita biasakan ya, kita gunakan yang manual, kita gunakan tarik-tarik garis, tarik-tarik area, kita pindahkan ke hourly dulu. Nah, sepertinya area yang saya buat kemarin itu masih cukup kuat, tapi untuk saat ini ada perpindahan. Jadi ada demon di sini 501 sampai ini sekitar 93. Bisa sih ditunggu di situ untuk buy kalau ada. Kadang-kadang kita khawatir ketinggalan sudah buy di atas ternyata beneran harga di bawah turun. Atau sebaliknya, nunggu bawah ternyata nggak ada harga bawah langsung bawah naik. Nah, kita cek saja terus dengan pola pergerakannya. Yang di sini juga belum disentuh, ini yang bawah ini. Berarti ini sebenarnya besar nih sampai sini. Sampai 87. Tapi yang utama di sini. Untuk mengeceknya, ya Anda harus pasang stokastik atau indikator lain untuk mendukung. Nah, misalnya ini kita gunakan stokastik ya, bukan stokastik RSI. Ini kondisi memang sudah mendekati overbought, wajar jika sesi-sesi ini turun. Sekali lagi, ada peluang dia turun dulu untuk balik naik lagi. Nah, sementara untuk kalender ekonomi hari ini cukup padat.
Jadi mulai jam 7 pagi tadi ada Jackson Hole Symposium. Nah, di sini biasanya Presiden Fed yang Powell itu berpidato di situ, testimoni tentang kondisi Amerika. Kemudian seperti biasa hari Kamis jam 19.30 ada initial jobless claim, diperkirakan naik tipis dari 227.000 menjadi 230.000. Kemudian jobless claim for week average, rata-ratanya kalau tadi yang mengajukan baru, ini rata-ratanya diperkirakan naik dari 236.500 menjadi 245.000. Sedangkan continuing yang melanjutkan klaimnya itu diperkirakan naik juga dari 1.864.000 menjadi 1.870.000. Ini buruk untuk ekonomi. Biasanya kan ya, baik untuk emas. Cuma jangan sampai menimbulkan kekhawatiran The Fed tidak jadi menurunkan suku bunga. Itu yang bisa menahan emas. Kemudian jam 20.45 ada S&P Global Manufacturing PMI. Diperkirakan tetap 49,6. Kemudian Global Service PMI bulan Agustus diperkirakan turun tipis dari 55 menjadi 54. Jam 21 ada Existing Home Sales, tingkat penjualan rumah yang ada. Diperkirakan minusnya berkurang. Ini masih turun, tapi minusnya berkurang. Membaik berarti. Dari minus 5,4% menjadi minus 0,5%. Nah, sedangkan Existing Home Sales, jadi yang nyata, kalau tadi kan month on month ya, perbandingan antar bulan, makanya ada persentase. Kalau ini yang nyata, yang jumlahnya, diperkirakan naik dari 3.890.000 menjadi 3.930.000. Ya, lumayan ini. Naiknya sekitar 40.000. Biasanya ini bagus untuk ekonomi. Nah, berarti ini beritanya agak mix ya. Perkiraan saya nih, market akan membuat shadow ke bawah. Tapi untuk sementara market akan terkonsolidasi. Saya geser ke daily. Saya pikir market akan terkonsolidasi di area ini atau turun untuk membentuk swing. Saya masih berpikir ya harga mau naik, tapi secara stokastik memang sudah berat, sudah di atas. Dia perlu koreksi dulu walaupun nggak panjang ya. Mungkin sampai daily. Sampai pivot daily-nya ini. Atau bahkan S1. Jadi dia coba ke pivot daily, kemudian S1. Kita sudah gambarkan tadi di sini ada zona demand, artinya kalau ada harga di sini dia beli dan kemudian mantul naik lagi. Tapi seperti biasa saya ingatkan kembali, tidak ada satupun teknik analisa yang 100% benar. Anda tetap harus bijak dalam bertransaksi, atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.